Hai Christ Lover, apa yang terbersih dalam pikiran kita tentang Natal? Kesenangan, hadiah, pesta, atau kesedihan, kesakitan, atau kita memaknainya sebagai lahirnya Sang Juru Selamat, Yesus Kristus. Tidak bisa dipungkiri dalam momen Natal ada berbagai situasi yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Bisa saja pada momen Natal kita merasakan kebahagiaan, berkumpul bersama dengan orang-orang yang kita kasihi. Namun, mungkin ada di antara kita yang mengalami kesedihan, kesakitan di momen Natal. Apapun keadaannya, kebenaran dari Tuhan yang kita ingat, bahwa Tuhan selalu hadir menyertai kita. Di edisi Natal kali ini, Ruang Hati kembali hadir. Dan kita akan bersama-sama mendengarkan kesaksian dari seorang anak Tuhan yang mengalami situasi yang tidak mudah pada momen Natal, tepatnya pada 2019 yang lalu. Apa yang dialaminya? Dan bagaimana bisa bertahan dan berjuang melewati momen yang tidak mudah? Dan bagaimana memaknai momen yang tidak mudah itu? Mari bersama-sama kita simak di Ruang Hati. Kita akan berbincang-bincang lebih lanjut bersama dengan Kesia Samosir dan mamanya, Ibu Nancy Daluas. Hanya di Ruang Hati, ruang untuk bersaksi apa yang dialami dari Kristus, Sang Kebenaran Sejati. Hai Christ Lover, kita sekarang sudah bersama Kesia Samosir. Dia adalah keponakan saya dan juga mama dari Kesia, yaitu Ibu Nancy Daluas. Hai Kesia, hai Kak. Hai. Senang sekali bisa hadir di Ruang Hati. Dan kali ini sesi untuk kita bersaksi. Apa yang dialami Kesia dan keluarga pada waktu itu, ya, sekitar 5 tahun yang lalu, dan bagaimana proses dalam menghadapi masa-masa yang tidak mudah hingga saat ini. Dan apa sih sebenarnya yang terjadi pada Kesia, begitu ya? Mungkin Christ Lover ingin tahu gitu ya, apa sih yang dialami Kesia dan bagaimana bisa berjuang menghadapi sesuatu yang tidak mudah yang dihadapi Kesia, dan apa yang dimaknai dari semua peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup Kesia. Oke, kita akan bertanya tentang apa yang dialami Kesia tepatnya November 2019. Ya, 2019 itu, bulan November itu Kesia, tepatnya hasilnya itu keluar di bulan Desember. Oke. Kesia divonis nefritis lupus. Nefritis lupus. Ya, jadi awal sakitnya itu sebelum nefritis lupus, Kesia menderita GNA. Biasa disingkat GNA itu dari glomerulus nefritis akut. Jadi kebocoran pada ginjal. Itulah awalnya, itu terjadi di bulan Agustus, dan itu awal sakitnya Kesia. Awal sakit sebelum ke lupus ini. Jadi awalnya bocor ginjal di bulan Agustus, yang awalnya itu dia demam tinggi dan tensi, begitu tensi pun tinggi, akhirnya dilakukan pemeriksaan lengkap, ketahuanlah itu dia bocor ginjal. Kita akhirnya berobat untuk kebocoran ginjal ini. Tapi pada bulan November, Kesia kembali demam tinggi. Demam tinggi itu yang menyebabkan dia diare hebat, juga disertai muntah dan segala itulah penyakit pendukungnya itu. Akhirnya Kesia diopnam kembali, dan selama kurang lebih 9 hari tetap dengan kondisi seperti itu. Jadi hari ke-9 itu malamnya kita putuskan besok kita harus keluar rumah sakit. Keluar rumah sakit? Keluar rumah sakit karena tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Dan besok paginya pada saat kita sudah bersiap mau pulang, masih menunggu dokter visit. Dokter visit yang pertama sudah mengizinkan Kesia pulang untuk yang dokter ginjal.
Dan dokter yang berikutnya yang belum visit, dokter pencernaan. Nah, pada saat menunggu proses dokternya visit, tiba-tiba Keisha kejang, Oh. kejang hebat, terus kita juga Panik tidak ya? tahu apa mau melakukan apa gitu. Cuman pihak rumah sakit langsung meminta kita memanggil pemuka agama. Terus akhirnya karena kebetulan ada teman gereja yang lagi bersama kita di ruangan itu, dibantulah memanggil pendeta kita. Gak lama kemudian pendeta datang, itu suasana sudah kacau sekali karena, dan jujur disitulah saya pertama lihat namanya yang apa ya, istilahnya orang yang sudah mau pergi ya. Koma ya kalau begitu. Belum Waktu- koma belum deh. Jadi lidahnya sudah masuk, sudah di dalam. Bahkan maaf bicara ya, udah BAB, udah darah udah di mana-mana, lepas dari infusnya. Dan akhirnya papanya karena lihat dia sudah kecapean, papanya bilang sudah kita doa penyerahan, kasihan Keisha sudah capek. Akhirnya dipimpin Pak Pendeta, kita doa penyerahan. Sudah doa penyerahan, terus hati saya gimana ya? Hati saya masih nggak rela gitu belum, ya. ya. Akhirnya saya pergi ke sudut ruangan, saya bilang, saya berdoa sendiri, sudah nggak ada air mata itu, sudah kering, nggak tahu. Saya juga, semua orang bertanya, saya sudah nggak tahu mau ngomong apa. Saya cuma bilang, Tuhan, kalau memang Tuhan izinkan Keisha bersama kami, turunkanlah tensinya yang 190 per 130 itu. 190 Per per 130. waktu itu usia berapa Keisha? 13 tahun. 13 tahun, wow. Oke. Dan tapi jika Tuhan menghendaki yang lain, kami sudah ikhlas. Saya amin, teman saya yang menensi tiba-tiba bilang itu tensi turun ke 130 per 90. Oke. Langsung kita proses untuk pemindahan, dan kami tanpa sepengetahuan saya dan suami ya, ternyata teman saya inilah yang mungkin Tuhan kirim. Apa mungkin itu wujud Tuhan Yesus, saya juga tidak tahu. Tapi dia ada dari jam 11 siang ketika Keisha mulai koma itu, mulai kejang itu, dia yang memproses semua keadaan darurat itu hingga kami bisa pindah rumah sakit, dan lagi-lagi itu secara ajaib IGD Rumah Sakit Santa Maria yang biasanya crowded itu sepi. Santa Maria ini di daerah Pekanbaru ya. Oke. Itu sepi, dan itu perawat dan dokter anak itu udah standby. Akhirnya Keisha ditolong, semua masuk ke ruang untuk periksa ke CT scan. Dokter keluar mengatakan sejauh yang saya lihat, dengan kondisi setinggi itu tensinya, tidak ada satupun pembuluh darah yang pecah. Wow. Dan akhirnya Keisha dimasukkan ke ruang PICU, itu ICU untuk anak. Dan Keisha mulai tidak sadarkan diri itu sekitar 5 hari. 5 hari tidak sadarkan diri, demam tinggi, yang tidak tahu demam tingginya karena apa. Akhirnya itulah keluar hasil lab yang mengatakan Keisha SLE. SL itu apa? Sindrom lupus, saya kurang paham itu apa ya. Ada kepanjangannya. Sindrom lupus sistemik lupus, seperti itulah ya, maaf saya nggak paham kali, tapi biasa orang menyebutnya lupus. Dan Keisha kena di ginjal. Di ginjal yang jadi lupus ini penyakit 1000 wajah. Dia bisa menyerang bagian-bagian organ-organ penting dalam tubuh, bisa di jantung, bisa di darah, persendian dan segala macam. Dan Keisha kenanya di ginjal. Karena awalnya dia juga dari kebocoran ginjal itu ya. Dan kebocoran ginjal itu memang setelah saya lihat-lihat itu hanya ada 2 dia perginya. Kalau nggak ke gagal ginjal, ke lupus. Ke lupus itu. Nah, Keisha itulah akhirnya kita menjalani, setelah dia sadar 5 hari itu banyak. Oh, jadi sempat tidak sadar 5 hari? 5 hari tidak sadar.
kami hanya berpasrah diri pada Tuhan. Sampai dokter pun mengatakan, mohon maaf ya Pak, kalau anak Bapak sadar pun anak Bapak cacat. Tapi puji Tuhan, ketika Keisha buka mata dan menghadapi hari-hari selanjutnya, resiko yang ditakutkan dokter syaraf ini tidak ada ternyata terjadi pada Keisha. Memang cuman seperti orang yang tertidur beberapa hari, kata dokter, memang dia seperti komputer yang dimatikan, jadi menginstal ulang. Iya, Dia mengalami situasi seperti anak kecil yang baru berbicara gitu kan. Nah, kita akhirnya melewati masa itu. Keisha 1,5 bulan lah jatuhnya di rumah sakit itu. Dan Keisha keluar rumah sakit itu tanggal 23 Desember. Wow, menjelang Natal. 23 Desember, saya ingat sekali itu. 2019 2019, dan saya langsung membawa Keisha malamnya itu ke acara Natal sektor kami. Bahkan Bapak Pendeta kami pada saat itu, Pak Rudianto, yang waktu itu ikut penyerahan ya? Ya, memimpin doa penyerahan pada saat Keisha kritis. Itu sampai ketika Keisha turun dari mobil itu, sampai dia tidak tahu, dia lagi pegang Alkitab mau kasih khotbah, terdiam, terhenyak, keluar air matanya. Dia lihat Keisha turun dari mobil ikut di acara Natal itu. Sampai dia nggak ada kata yang terucap sama dia. Cuman bilang, luar biasa Tuhan Yesus. Amin. Dan ketika Natal, saya bawa Keisha ke gereja untuk mengikuti Natal. Majelis di gereja kami juga sampai semua terhenyak karena mereka semua menyaksikan kondisi Keisha tidak sadar itu, dan semua terhenyak. Bener nggak ini Keisha gitu kan, sampai pada bilang, ini yang kemarin, iya ini yang kemarin, saya bilang gitu. Cuma semua takjub. Akhirnya kita itulah 25 Desember setelah gereja Natal kami ke Jakarta untuk melanjutkan pengobatan Keisha. Semua seperti air yang mengalir aja kalau saya bilang. Tuhan kasih Keisha sakit, tapi Tuhan kasih jalan keluar semuanya. Saya ditunjuk oleh dokter di Pekanbaru itu, dokter anak yang menangani Keisha. Ibu cari dokter Prof ini. Terus saya cari, itu ada langsung saya ketemu bisa tanggal 26. Terus dilanjutkan lagi kami pulang, dan Keisha sempat di tanggal 26 kami ke Jakarta. Iya. Kami selama di Jakarta beberapa hari itu Keisha sempat kejang lagi. Tapi bisa kami atasi dengan bertemu Prof itu. Terus pulang ke Pekanbaru, baru 1 malam, belum 1 malam di rumah, Bapak Udanya kirim video tentang mujizat Tuhan Yesus. Kita lagi nonton, toto Keisha kembali kejang, dan kembali kami larikan ke rumah sakit, masuk kembali ke PICU, dan dari situ habis itu kita begitu Keisha keluar rumah sakit bulan Februari 2020, Januari akhir kita lanjut ke Jakarta kembali. Sebelum COVID ya? Sebelum COVID, pengobatan lagi selama 1,5 bulan di sini. Kita pulang itu pas besoknya lah meledak COVID itu kan. Dan selama 5 tahun inilah Keisha berjuang untuk pengobatannya itu, yang banyak efek dari obat-obat yang diminum Keisha ini yang terjadi pada Keisha ya. Yang pertama matanya itu menjadi kena katarak yang bukan kita seperti pada umumnya. Katarak itu di depan ya, dia di belakang bola mata, di belakang lensa matanya. Jadi itu yang harus dikupas kata dokternya, dan ditanam lensa baru. Nanti setelah ditanam lensa baru ya kita harus proses di laser lagi ya Bu, kata dokter. Akhirnya kita laksanakan operasi itu bulan April 2024. Operasi pertama mata kanan, karena dua-dua mata kiri kanannya itu sudah tidak lihat.
operasi mata kanan. 1 bulan kemudian harus kembali karena mau dilaser supaya tetap lensanya bertahan. Pada saat mau laser itu kembali mujizat Tuhan saya lihat. Biasanya kita cuma dengarkan si A mau operasi, tahu-tahu tidak jadi operasi, mujizat Tuhan terjadi di meja operasi gini. Dan sekarang saya melihat anak saya sendiri, saya cuma berdiri di dinding kan, tiba-tiba dokternya seperti bingung, lihat lensa yang di depan Keisha, lihat hasil yang di tangannya, lihat bolak-balik, terakhir dokternya bilang, Ibu, fix saya tidak jadi operasi mata kiri Keisha dan tidak jadi laser mata kanannya. Kenapa dokter? Semuanya membaik sendiri. Saya tidak akan otak-atik lagi. Wow. Saya cuma bilang terima kasih Tuhan. Kembali Tuhan tolong Keisha, Tuhan jamah Keisha lagi. Tanpa operasi mata kiri, tanpa laser, Mata kanan, semuanya sudah membaik kembali. Dan efek samping lagi apa? efek samping lagi pengeroposan tulang. Tulang panggulnya sudah 3 tahun dari 2022. Itu keropos sehingga menyebabkan kaki kanannya pendek sebelah. Oke. Jadi keropos dan karena dia anak cewek ya, kita sebagai orang tua juga melihat anak cewek dengan keadaan kondisi yang seperti itu, ada rasa gimana ya, sedih kan. Terus apalagi dia bisa main piano gitu kan, kalau dia ikut perlombaan dia ada rasa minder, harus pakai tongkat dan segala macam. Jadi membuat dia, mungkin ya untuk anak seusia dia ya, membuat dia down ya. Tapi ya akhirnya dari 2022 itu memang profnya bilang nanti bisa dioperasi setelah dia usia 18 tahun. Oke. Sekarang usia 18 tahun berarti. Dan perjuangan untuk ke kondisi dia harus operasi itu pun perjuangan yang berat. Karena mohon maaf ya, apa boleh saya jelaskan, memang biayanya tidak sedikit kan. Memang banyak cara kami usahakan, kayak jalan buntu. Nggak tahu mau bagaimana ini, sementara dia harus secara pribadi semua pengobatannya. Karena dari awal juga kondisinya yang membuat dia rentan menerima penyakit, menerima virus-virus penyakit, jadi agak susah untuk dia pakai jalur pemerintah. Pakai jalur pemerintah. Akhirnya kita harus diputuskan lewat jalur pribadi. Kita tunggu selama 3 tahun itu susah. Kayak ini gimana ya? Keisha sudah mau 18, tapi kok belum ada jalan. Akhirnya memang kata Tuhan itu ya, waktu Tuhan waktu yang terindah ya. Oke, terbaik ya. Yang terbaik menurut Tuhan, bukan menurut manusia. Tuhan kasih ketika di tahun yang akan Keisha operasi. Tuhan buka jalan, Tuhan kasih. Sehingga 16 September kemarin Keisha bisa menjalani operasi tulang panggulnya. Dan Keisha sekarang kakinya sudah bisa sama panjang kembali dan bisa berjalan normal kembali. Dan memang sih perjuangan Keisha mungkin belum selesai ya. Yang penting Keisha harus tetap rutin kontrol, rutin minum obat, dan memang saat ini obat yang membuat dia keropos tulang dan penurunan yang lain-lainnya itu sedang lagi terapi. Puji Tuhan, Tuhan kasih kesempatan untuk terapi itu dihentikan. Lagi dalam proses remisi kalau untuk orang lupus istilahnya. Remisi ya? Remisi. Kayak istirahat begitu ya? Iya, ditidurkan. Lupusnya ini. Kebetulan memang sudah remisi 3 tahun, tapi untuk obat ini baru mulai mau remisi. Oke. Keisha sendiri gimana waktu menjalani
situasi yang nggak mudah ini ya, Kesia ya. Mengidap penyakit nefritis lupus sampai harus menjalani pengobatan hingga saat ini ya, udah 5 tahun pun masih menjalani pengobatan, masih minum obat begitu, apalagi baru operasi tulang panggul ya, terapi lagi dan yang lainnya. Gimana Kesia merasakan semua ini? Santai aja. Santai. Santai emang ya generasi Gen Z ini. Santai aja gitu. Oke, santai ya. Terus selain santai aja apa Kesia? Ya, cuma santai aja. Dijalani aja memang ya. dia tidak terbeban ya Mama. Memang mungkin itu juga yang memicu apa ya? Dia tetap stabil, tetap apa, karena memang saya lihat sama papanya memang kayak nggak dipikirkannya sakitnya itu. Dijalani aja ya. Dijalani aja, maksudnya kita yang orang tua yang udah kayak takut, tapi dia nggak, dia santai aja. Kadang saya berpikir, apakah si Kesia ini nggak merasakan sakit dalam tubuhnya atau gimana gitu kan? Terus cara Kesia untuk menghibur dirimu sendiri, pasti ada masa-masa di mana kamu kayaknya mungkin sedih ya. Kok aku ngalamin ini sih dibanding dengan teman-teman seusiamu yang mereka bisa kesana kemari dengan leluasa tanpa takut dengan sakit dan yang lainnya. Terus mereka bisa sekolah, mereka bisa ingin menggapai cita-cita mereka. Nah, sementara Kesia itu masih berjuang dengan pengobatan terus. Cara menghibur dirimu itu gimana, Kesia? Berdoa sama nonton sih. Berdoa sama nonton. Ya, berdoa sama Tuhan ya. Nonton. Dengan pianonya? Iya, kadang juga ya. Iya, jadi kayak mengekspresikan ya perasaan. Iya, lewat musik dia. Lewat musik ya. Ya, indah sekali memang dengan kita musik, apalagi musik yang dimainkan semacam pujian ya untuk Tuhan itu menolong jiwa dikuatkan ya, dihiburkan begitu. Nah, Kesia sendiri kan dari yang tadinya sekolah formal ya. Iya. Terus waktu kena penyakit itu, apakah masih menjalani sekolah formal atau non formal nih jadinya? Sebetulnya kalau sekolah Kak Seto itu formal itu kan. Jadi kami masuk homeschooling ya? Homeschooling Kak Seto. Jadinya homeschooling. Iya, homeschooling Kak Seto. Itu kan ada 2 pilihan, bisa anak sekolah ke sekolahnya atau yang dari rumah. Untuk mengantisipasi penyakitnya kita ambil yang Zoom. Secara Zoom. Jadi Kesia tetap di rumah kecuali untuk pelajaran matematika itu yang gurunya datang ke rumah. Oke. Berarti sudah lulus atau masih? Sudah lulus. Sudah lulus. Jadi setara SMA ya? Iya, setara. Nah, ada kerinduan untuk kuliah? Ada. Ada ya. Mau ngambil apa? Musik. Musik. Wow. Musik. Piano berarti ya? Mau fokusnya ke piano ya? Oke, bagus sekali ya. Tuhan nanti akan buka jalan tuh Kesia bisa menggapai cita-cita menjadi seorang pianis. Pianis ya cita-citanya. Itu sempat ketika dia yang waktu baru pulang rumah sakit pertama kali, dia tidak bisa main pianonya lagi. Dia kan mulai main piano kelas 4 SD. 4 SD. Nah, kejadian dia itu kan kelas 2 SMP awal. Pulang dari rumah sakit dia tidak bisa main lagi. Oh. Dia tidak bisa main, nggak tahu dia mana do, re, mi. Akhirnya dia coba terus. Saya bilang udah dilatih pelan-pelan, pasti nanti ingat lagi. Akhirnya selama 1 minggu dia coba, puji Tuhan, dia kembali lagi mengingat semua yang dulu pernah dia mainkan. Iya. Ya tadi aja main musiknya keren ya. Apalagi diiringin sama udahnya sendiri. Bernyanyi ya, muji Tuhan. Ya, Kesia kembangkan terus ya, kemampuan atau talenta yang Tuhan berikan kepada Kesia ya. Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol dari apa yang dialami Kesia. Tentu ada banyak pelajaran yang baik yang bisa dipetik. Nah, kita mau tanyakan ya kepada Kesia dan mamanya. Kesia, Tuhan izinkan Kesia sakit nefritis lupus. Bahkan sampai detik ini masih proses pengobatan. Sudah 5 tahun berlalu, tetapi masih terus pengobatan. Dan ya penyakit ini tuh semacam duri dalam daging begitu ya. Yang Tuhan izinkan ada. Memang kalau secara dunia mengatakan penyakit itu membuat kita jadi lemah ya.
Penyakit itu membuat kita jadi merasa nggak bisa maksimal dalam menjalani hidup, mengerjakan apapun. Coba kalau kita sehat, harusnya kan kita bisa jauh lebih maksimal, lebih leluasa begitu. Tapi Tuhan izinkan ada kelemahan. Kita ingat ya, Rasul Paulus pun Tuhan izinkan memiliki kelemahan, duri dalam daging gitu ya. Dan kelemahan itu Tuhan biarkan ada dalam dirinya, justru membuat seorang Rasul Paulus bisa semakin rendah hati dan mengandalkan Tuhan tentunya. Nah, bagi Kezia sendiri, bagaimana Kezia memaknai ya sakit yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu? Ya, Kezia mungkin jauh lebih mengenal Tuhan, atau Kezia jadi yakin, oh Tuhan itu ada ya ternyata gitu. Bisa saja. Jadi yakin Tuhan itu ada. Tuhan di itu ada. kesembuhannya. Oke, Tuhan itu nyata ada, meskipun Kezia nggak lihat nih ya, mana sih Iya. Tuhan? Bentuknya kayak apa gitu ya. Tetapi di dalam jiwamu ada iman yang meyakini Tuhan itu nyata ya Iya. dalam hidupmu. Nah, Kezia pernah nggak sih kayak dalam hidupmu itu ngeraguin Tuhan? Kan dalam proses pengobatan ini kan naik turun ya, begitu ya. Ada saatnya kamu bisa yakin, ada saatnya kayaknya, benar nggak sih Tuhan itu ada? Apalagi kalau lagi masa-masa yang tidak mudah itu, ya. Apalagi kayak kemarin, pas kamu operasi, kira-kira pernah nggak sih ada kayak keraguan itu? Ada. Ada ya? Oke. Kenapa itu ragunya? Sakitnya nggak hilang-hilang. Sakitnya nggak hilang. Oh, habis dioperasi itu ya? Oke, sakitnya nggak hilang-hilang. Terus sempat kayak, Tuhan itu nggak ada, atau Tuhan itu di mana, gitu nggak sih? Iya. Oh, oke. Dan pada akhirnya, gimana caranya supaya pada akhirnya Kezia bisa tersadar kembali nih? Kasih pengertian papa, mama. Dikasih pengertian dari orang tua. Papa, Dari mama, bapak sama opung. sama opung ya, Iya. sama nenek gitu ya, yang ngingetin bahwa Tuhan itu ada, Kezia, Tuhan itu hadir. Dan Tuhan itu kan Tuhan yang merasakan apa yang kita rasakan ya, Kezia ya, Iya. termasuk rasa sakitmu itu, gitu ya. Kalau kita bandingkan dengan Kristus yang mati di salib ya, rasa sakit yang luar biasa tentunya. Rasa sakit itu udah Tuhan rasakan begitu. Jadi Tuhan bisa merasakan rasa sakit yang kau alami pada waktu itu ya. Iya. Mungkin Christ lover yang sedang berjuang juga nih dengan rasa sakit yang tidak kunjung sembuh, dan mungkin saat ini sedang merasakan sakit itu, apalagi di momen Natal begitu ya. Ya, seperti apa yang disaksikan Kezia, dia pun pernah merasakan Tuhan itu di mana. Dia waktu mengalami kesakitan seolah-olah Tuhan itu menjauh darinya. Tapi ternyata tidak ya, Tuhan itu tetap ada bersama dengan dia. Pelan-pelan Tuhan memberikan pertolongan untuk Kezia, tentunya melalui obat-obatan, bisa memberikan kesembuhan, kekuatan ya. Dan bagi Anda Christ lover, Tuhan itu nyata kok ada dalam hidup kita. Ya, berjuanglah untuk menikmati momen-momen yang tidak mudah ini. Tuhan ada di sana, Tuhan sudah merasakan sakit kita, dan dia sanggup memikul rasa sakit itu. Kita tidak sendiri ya, Christ lover ya. Oke, dari kakak sendiri gimana memaknai peristiwa Kezia yang luar biasa ini, bagaikan roller coaster? Ya, situasi ini sebetulnya mengajarkan kita ya, penguasaan diri, kontrol diri. Penguasaan diri. Oke. Karena membuat kita juga, mendorong kita jadi lebih sering berdoa, minta sama Tuhan pemulihan untuk Kezia. Nah, jadi semua lebih berserah sama Tuhan. Karena situasi ini tidak mudah ya. Mulai dari yang sakit yang paling parah sampai dengan kondisi seperti ini, perjalanan yang panjang bagi kami. Dan dengan kondisi seperti ini, puji Tuhan juga, Tuhan izinkan juga papanya menjadi hamba Tuhan. Dan itu mujizat juga kalau saya bilang ya, karena awalnya sudah 3 kali ya penawaran itu datang, panggilan itu datang, tapi belum bersedia. Dan akhirnya 2023 lalu papanya mau terlibat dalam pelayanan di gereja.
Dan ya itulah yang semakin membuat kami ini ya lebih dekat dengan Tuhan, lebih menyerahkanlah semua persoalan, karena tidak persoalan itu bertubi-tubi yang kami hadapi, dan bukan karena hebat kami masih bisa tetap berdiri tegak sampai saat ini. Melaluinya setiap persoalan itu kami lalui setahap demi setahap, tapi semua saya yakin dan percaya Tuhan itu selalu tolong. Memang selalu Tuhan bukakan jalan. Kadang saya berpikir saya belum bisa, nggak ada lah, sejungkuku pun nggak ada, belum bisa saya balas kebaikan Tuhan. Tapi Tuhan itu selalu buka jalan untuk saya, selalu beri pertolongan. Tepat pada waktunya. Tepat pada waktunya. Saya selalu ditunjukkan, ini kamu kesini, ini kamu kesini. Jadi saya bilang, seperti jalan tol yang saya hadapi dalam proses pemulihan Keisha ini. Iya, jadi yang bisa dimaknai penguasaan diri. Iya, kontrol diri lah. Iya, keberserahan penuh kepada Tuhan. Bahkan ternyata di balik sakit Keisha ada maksud Tuhan yang tidak pernah kita bayangkan. Papa jadi seorang pelayan Tuhan ya, yang sudah sering diminta, tapi waktu itu belum bersedia dengan momen Keisha sakit, menjalani pengobatan. Tuhan juga sedang bekerja dalam diri Papa ya, dalam diri Mama juga. Jadi sama-sama datang sama Tuhan, semakin dekat sama Tuhan. Jadi dan berserah. Seperti istilahnya pencobaan ini seperti apa ya, berkat tersembunyi untuk menguatkan iman kita ya, untuk tetap percaya. Iya, betul. Sebagai pengikut Kristus. Betul. Jadi di balik awan gelap ya, nanti Tuhan mau ada pelangi gitu ya, ada awan terang ya, ada langit biru yang indah. Namun kita harus sabar aja menjalani prosesnya itu, begitu ya. Dan indah sekali, ada maksud Tuhan yang tidak pernah kita ketahui, namun dinyatakan ya. Papa menjadi seorang pelayan Tuhan sekarang, puji Tuhan. Dan kedepannya saya juga berharap Keisha juga nanti menjadi pelayan Tuhan. Amin. Mungkin dari segi musiknya ya, musik betul. Pianonya bisa dipakai begitu ya, untuk mengkaryakan banyak pujian lagi bagi proses. Tuhan. Proses. Iya. Jadi indah sekali ya. Jadi Christ lover. Mungkin kalau kita melihat sakit kita aja gitu, atau kelemahan-kelemahan kita, atau masalah-masalah hidup kita, hanya fokus kepada hal-hal itu membuat kita pasti patah semangat ya. Kita nggak bisa melihat kebaikan Tuhan di balik situasi yang kita alami. Tapi kalau kita kembali mau merendahkan hati di hadapan Tuhan, memandang kepada Kristus Tuhan kita yang sangat-sangat baik, itu akan beda sekali. Kita memaknai apa yang terjadi dalam diri kita, entah itu sakit, entah itu kelemahan, entah itu pergumulan-pergumulan yang lain. Kita akan bisa menikmati ada kebaikan Tuhan di balik semuanya itu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, momen Keisha waktu sakit itu kan menjelang Natal ya. Tadi sudah disaksikan juga menjelang Natal, dan tentu itu kan situasi yang orang Kristen pada umumnya nggak harapin dong ya. Momen Natal itu harusnya momen yang menyenangkan, indah, tukar kado, makan-makan, kumpul-kumpul gitu ya. Terus tampil di gereja dengan berbagai macam kegiatan begitu ya. Tiba-tiba Tuhan izinkan menjelang Natal harus menghadapi sakit seperti ini. Nah, kira-kira waktu mengalami situasi itu, bisa nggak sih memaknai Natal? Bisa nggak sih menganggap Natal itu sesuatu yang luar biasa, atau Natal itu, apaan gitu ya, menyedihkan, mengerikan begitu? Pada saat itu kita tetap sukacita ya menyambut Natal, karena Tuhan pulihkan Keisha, kasih kesempatan untuk merayakan Natal.
Keisha dibolehkan diizinkan keluar rumah sakit kan tanggal 23 Desember. Oh ya, itu jadi hal yang disyukuri ya. Iya. Hmm. Jadi saya pribadi ya tidak pernah merasa bahwa Tuhan kasih sakit ke Keisha, terus saya istilahnya apa ya, berontak protes sama Tuhan, enggak, belum. Jangan sampai gitu. Tetap mau saya belajar jalan aja. terima semuanya Iya. itu ya. Karena mungkin ya itu memang jalan yang harus saya lalui. Iya. Memang cuman merasa seperti mimpi aja bahwa anak saya ada yang mengalami Sakit sakit seperti ini. lupus ini. Iya. Kalau Keisha sendiri gimana? Bisa nggak sih akhirnya memaknai Natal itu sesuatu yang tetap istimewa, tetap membawa sukacita tersendiri? Bisa. Bisa ya. Meskipun waktu itu kamu ya baru saja bisa dikatakan siuman lah ya, sadar dari sempat tidak sadarkan diri, kemudian keluar dari rumah sakit, dan kamu tetap bisa ya menikmati bahwa Natal itu tetap hal yang menyenangkan, hal yang indah. Bisanya karena melihat Natal itu bicara situasi yang indah-indah karena ada pernak-pernik Natal, dekorasi Natal, atau melihat Natalnya itu karena melihat Yesus begitu yang hadir dalam hidupmu. Yang membuatmu jadi melihat Natal itu memang tetap istimewa. Bisa ketemu teman-teman. Bisa ketemu teman-teman lagi ya. Iya, lewat ketemu teman-teman itu kamu kan juga merasakannya ada anugerah Tuhan di situ ya. Iya. Ya, gitu. Tuhan kasih mujizat menjelang Betul Natal. ya, Tuhan kasih mujizat menjelang Natal. Ya, mungkin Christ lover juga ya, sulit sekali memaknai Natal, atau Natal itu menjadi sesuatu yang mengerikan karena di momen Natal ini ada yang sakit, ada yang mungkin mengalami kesusahan. Ya. Tapi kalau kita lagi-lagi melihat kepada Natal yang sesungguhnya bicara Kristus yang datang ke dalam dunia, ke dalam hidup kita, hal-hal yang sulit dan sakit itu tetap tidak menjadi penghalang ya untuk kita memaknai Natal dengan benar. Oke, apakah ada semacam kata-kata penyemangat nih dari kakak, dari Keisha untuk Christ lover di luar sana yang sedang berjuang dengan sakit mereka, begitu, atau keluarga mereka yang sedang sakit dan mendampingi keluarga atau anggota keluarga yang sedang sakit seperti kakak ya, mendampingi anak, gitu. Mungkin ingin memberikan kata-kata yang menyemangati mereka. Nanti Keisha memberikan kata-kata yang menyemangati yang sedang sakit nih, yang sedang berjuang dengan sakit penyakit atau kelemahan-kelemahan yang lain. Silakan. Intinya bagi teman-teman yang mengalami situasi seperti Keisha atau seperti kami, harus tetap semangat menjalaninya. Jika Tuhan izinkan sakit itu, rutinlah kontrol, berobat, itu jangan sampai lupa. Dan berserah pada Tuhan. Pasti Tuhan kasih jalan keluar. Pasti ada solusinya dari setiap persoalan yang kita hadapi. Amin. Jangan mudah menyerah. Dukungan keluarga itu paling nomor 1 untuk yang sakit. Betul. Jadi mungkin teman-teman yang mengalami seperti kami, mungkin keluarganya menopang supaya tetap semangat menjalani proses demi proses. Dan terakhir, berdamailah dengan penyakit itu. Jadi tidak terbebani. Jadi semua akan mengalir seperti apa adanya, seperti yang dialami Keisha, mungkin karena dia berdamai dengan sakitnya, jadi dia tidak begitu merasakan apa yang dialaminya saat ini. Berdamai dengan keadaan ya. Oke, thank you. Keisha. Jangan patah semangat. Rajin berdoa sama anggap santai. Oh, supaya tetap santai aja. Ya, supaya nggak terbebani ya Keisha ya. Jadi santai ya.
Dari tadi dia ngomonginnya santai. Iya, karena sepanjang sakitnya memang dia Santai ya. iya. Jadi kayak nggak sakit ya. Iya. Orang Oleh- yang melihatnya pun seperti melihat si Kesia ini nggak sakit. Gitu, bisa melaluinya gitu. Padahal udah banyak mungkin ya ditusuk-tusuk Iya. jarum sana sini gitu ya. Iya. Dan Itu itu tetap pun santai santai. aja? Sampai dokter-dokter pun bingung. Anaknya santai sekali ya, Bu. Ketika menjalani operasi mata, operasi tulang panggul juga semua dokter mengatakan anaknya santai. Justru orang tuanya yang ketakutan. Minum obat pun santai ya. Santai udah. Banyak orang yang takut minum obat gitu. Iya. Takut banyak orang yang takut jarum suntik gitu ya. Ini udah santai aja ya ngadepinnya ya. Ya. Ya pertolongan Tuhan nyata ya dalam hidup Kesia. Dan itu kata-kata yang menyemangati untuk Christ lover di luar sana yang sedang berjuang ya dengan sakit penyakit, kelemahan mereka. Tetap rajin berdoa, tadi kata Kesia. Kemudian ya jalani saja dengan santai, serahkan semua sama Tuhan, begitu ya. Oke, Christ lover bagi Anda yang mungkin sedang berjuang juga dengan kondisi sakit, mungkin Anda merasa putus asa, kecewa, hilang harapan, atau Anda sedang bertanya, apakah Tuhan itu nyata? Tuhan itu hidup? Apakah Tuhan itu ada dalam kehidupan ini? Kenapa Tuhan izinkan saya sakit? Kenapa justru di momen Natal yang harusnya menyenangkan, menggembirakan, mengapa saya harus sakit? Dan sakitnya tidak kunjung sembuh lagi. Mungkin Anda merasakan itu semua. Tapi percayalah akan kebenaran Injil, Tuhan Yesus nyata, hidup, hadir dalam hidup kita. Ya, Tuhan izinkan situasi seperti itu kita alami karena Tuhan sedang membentuk kita. Ya, kebenaran Injil akan selalu menguatkan kita, memberikan kita pengharapan melewati setiap hal yang tidak mudah sekalipun. Seperti Kesia yang Tuhan kasih talenta bermusik, bagi Anda yang mungkin punya talenta tertentu, begitu, ayo gunakan itu untuk tetap bisa menikmati Tuhan. Ya, entah itu Anda punya talenta nyanyi, talenta bermain musik, talenta menulis, talenta menggambar, silakan gunakan itu supaya kita tetap positif, begitu ya. Yang keluar dari diri kita energi yang positif tentunya karena kita mengikut Tuhan. Karena kita tetap andalkan Tuhan kita ya. Christ lover, terima kasih untuk perhatian Anda di dalam menyimak kesaksian dari Kesia dan juga mamanya. Apapun yang kita alami di momen Natal, ingatlah kebenaran ini bahwa kasih Tuhan kita Yesus Kristus tidak pernah gagal. Karena kasih-Nya teramat sakral yang diberikan kepada kita, anak-anak yang dikasihinya. Selamat Natal, selamat menjelang tahun baru. Tuhan Yesus menyertai kita dan selalu memberkati kita. Selalu di ruang hati, ruang untuk bersaksi apa yang dialami di dalam Kristus, Sang Kebenaran Sejati. Tuhan berkati.